ada jualan yang begitu murah, kita sia-siakan. Tuhan membuka kesempatan. Sedikit amalmu, saya kasih ganjaran yang banyak. Itu diilustrasikan dengan pintu sorga terbuka, pintu neraka tertutup. Ya toh? Jadi sedikit saja yang diamalkan sudah dapat ganjaran. Bisa digambarkan itu ada saat di bulan Ramadan ini yang menjadi Lailatul Qadar, lebih bagus dari 1000 bulan. Ada saat-saat di bulan Ramadan ini Tuhan menganugerahkan anugerah yang tidak dianugerahkannya pada bulan yang lain. Itu sementara ulama berkata ada yang dinamai nafahat, ada yang dinamai mawahib, ada yang dinamai atiyat. Ada anugerah sesuai yang Anda minta. Ini biasa di mana-mana. Ya. Ada anugerah yang dia hembuskan begitu, siapa yang ada di tempat itu dapat. Seperti hujan. Siapapun yang berada di lokasi turunnya hujan suka atau tidak suka dia dapat. Nah, ada lagi yang dia anugerahkan spesial yang Anda tidak minta, tapi Tuhan berkata ini baik untuk yang bersangkutan. Ya, jadi memang seharusnya kita mempersiapkan diri, kita mengambil langkah-langkah untuk menyambut kebaikan-kebaikan itu. Sayang dong, ada hal seperti ini lantas kita tidak hiraukan. Nah itu tadi, sayang Anda butuh pakaian yang bagus dengan harga murah, pada waktu bulan diskon Anda tidak beli. Kalau mau iman bertambah, bersihkan hati. Bersihkan hati itulah dengan memaafkan ini, mengeluarkan dengki. Hati itu punya dua fungsi. Bisa menjadi wadah, bisa menjadi alat. Wadah bisa sempit, bisa lebar. Lebar, keluarkan menjadi sumur. Keluarkan batunya, keluarkan kotorannya. Dalam itu hati. Nah, begitu Anda keluarkan bebatuan dari tanah sehingga menjadi sumur, semakin dalam akhirnya mendapatkan mata air. Makin jernih. Air yang dari sumur jauh lebih jernih daripada yang dari luar. Orang yang sempit dadanya disinggung sedikit marah. Orang yang sempit dadanya tidak punya pengetahuan. Nah, Ramadan ini berusaha kita untuk memperlebar kalbu, memperdalam kalbu, sekaligus untuk menjadikannya alat untuk meraih. Itulah ma'rifah. Itu sebenarnya hakikat dari Ramadan. Nah, karena untuk ilmu, kita tidak bisa percaya dalam ajaran Islam kecuali kalau kita percaya Tuhan. Kan itu dasarnya. Percaya Tuhan harus kenal Tuhan dong. Kalau tidak kenal bagaimana mau percaya? Kita bagaimana mengenalnya? Dia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dia memperkenalkan dirinya dengan Asma'il Husna. Pelajari itu. Tak kenal maka tak cinta. Semakin dalam pengetahuan semakin kuat keimanan. Semakin dangkal pengetahuan semakin rendah mutu iman. Semakin banyak Anda bergaul dengan orang-orang baik, semakin berpotensi kuat iman. Semakin banyak bergaul dengan orang-orang buruk, semakin dangkal dan semakin berkurang iman. Baca Quran itu sebenarnya sangat penting. Tapi ada orang yang berkata begini, saya tidak faham. Tapi kalau tidak faham, jangan berhenti membaca. Ada seorang anak bertanya pada bapaknya, Bapak baca Quran, kalau tidak mengerti artinya, apa berguna? Bapaknya jawab dengan suatu perintah. Nak, ini ada keranjang. Bawa ke sungai, kembalilah membawa keranjang itu dengan penuh air. Dibawanya ke sungai, di jalan habis airnya. Dia pergi lagi, sekian lama dia kembali, dia berkata pada saya tidak bisa bawa air karena keranjangnya bolong. Terus ayahnya berkata, kamu lihat tadi keranjang itu kotor ya. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang bersih. Kita anjurkan Nabi tadarus, mempelajari tadarus dengan Jibril Nabi. Sahabat-sahabatnya tadarus.
kita juga mestinya tadarus. Tadarus itu aksi dan interaksi antara pihak lain. Usahlah khatam, memahami 10 ayat lebih bagus daripada baca 1 juz. Nah itu persiapan kita untuk